Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon dibuka kameranya ya. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Ya. Nah, biar bisa Ibu lihat wajah-wajah kalian yang cantik dan yang bagus-bagus, buka kameranya. Dah? Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya ya. Dah. Pagi Bu. Ya, sebagai awal dari Pikon yang diwajibkan dari sekolah, jadi Ibu berusaha memenuhi hal itu. Ya, untuk hari ini Ibu kira sudah 34 yang hadir ya. Jadi ada 2 orang siswa yang berhalangan mungkin. Ya, diharapkan anak bisa hadir di pembelajaran ya. Nah, adapun materi hari ini Ibu akan memberikan penekanan begitu ya kepada materi yang pertama, yaitu mengenai ruang lingkup biologi ya, karena kita bisa bertatap muka jadi lebih komunikatif begitu ya. Tugas-tugas sudah anak kerjakan, responnya sudah Ibu simpan sebagai data gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat screenshotnya ya. Ibu akan unggah dulu. Ya. Mudah-mudahan bisa anak lihat. Kelihatan enggak sudah? Bisa lihat enggak? Sudah. Sudah Bu. Bisa terbaca atau kecil atau gimana? Terlalu kecil Bu. Ini? Kalau ini? Udah bisa Bu. Bisa? Udah bisa Bisa ya? Bu, bisa. Ya. Bisa. Ya, ini ruang lingkup ya. Ruang lingkup biologi. Bisa Ibu ganti mungkin dirinya. Ya. Ya, baik ya. Kalau bisa dilihat, Ibu akan langsung ya dengan ruang lingkup biologi. Begini ya, di SMP anak dapatkan juga pelajaran mengenai biologi. Nah, apa saja yang masih anak ingat begitu ya, materi-materi biologi di SMP ya. Ya. Siapa yang mau memberikan ingatannya mengenai pelajaran biologi itu ya di SMP? Boleh angkat tangan, pakai raise hand-nya ya, atau anak langsung jawab ya. Buka mikrofonnya kalau mau menjawab ya. Sebut nomor absen dan nama. Apa saja materi yang anak dapatkan di SMP? Mengenai biologi yang masih anak ingat itu ya. Apa ya? Ada Kingdom Bu. Tentang kelas pewarisan sifat Bu. Ida Ulantari yang sudah raise hand ya. Ya, udah. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Puspa Wulandari, nomor absen 16. Jadi, beberapa materi biologi yang saya ingat dapat di SMP itu ada ruang lingkup biologi,
sistem ekskresi, sistem peredaran darah, terus sistem pencernaan, kemudian sel apa namanya, bagian-bagian sel itu, kemudian ada makhluk hidup yang kayak bersel satu dan bersel ganda itu apa ya, lupa. Terus ada jantung, kemudian enzim. Saya ingat Iya, iya. Tidak ada. Kemudian lanjut nih Komang Chandrika Dewi. Angkat tangan dah dia. Ya, tambah mungkin pelajaran biologi di SMP itu ada pewarisan sifat atau pewarisan gen keturunan itu. Ya, Itu saja tambahannya. sebut nama ya. Nah, nomor absen ya penting ya, nomor absen. Ya, maaf Bu. Saya perkenalkan, nama saya Nika Mainsarka Dewi, saya nomor absen 24. 24. Ya. Ada lagi? Sudah? Ya. Jadi apa Bu, yang saya Bu. ah? Saya Bu. Oh, dengan yoga ya, baik. Ya, perkenalkan nama saya Ineng Hego Darmawan, saya nomor absen 12. Jadi saya sedikit menambahkan dari Putri, ada makhluk hidup uniseluler sama multiseluler. Uniseluler itu bersel satu dan multiseluler bersel lebih dari satu. Sama saya juga belajar tentang kingdom, sel, jaringan pada tumbuhan, jaringan pada hewan dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Sudah ya, semuanya betul ya. Sekarang dari apa yang anak ingat di SMP itu di SMA akan anak dapati lagi ya, karena nggak dapati lagi spektrumnya begitu akan semakin lebih diperdalam, diperluas begitu ya. Yang jelas anak harus senang dulu belajar ya. Kalau sudah senang, pelajarannya disenangi, jangan ibu gurunya disenangi ya, pelajaran biologinya gitu ya. Nah itu anak pelajari, disenangi sehingga anak bisa belajar dengan baik. Apakah anak bikin kelompok, silakanlah. Dalam situasi begini bisa bikin grup belajar lewat WA apa di grupnya boleh ya. Kalau mau pertemuan dengan teman, cari teman yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh bikin kelompok. Wah ini rantare ini waham ini. Untuk raup mukanya ya dengan air biar segar, silakan ya. Jadi cari yang dekat-dekat, yang punya fasilitas WiFi berbagilah begitu maksud ibu ya, sehingga kan bisa terbantukan. Nggak ada istilahnya nggak bisa belajar tuh, karena buku paket udah ada ya. Nah baik nak ya, kita lanjutkan. Anak sudah kenal dengan saya. Nama saya ya ini ya, Loh Made Swastika Rani, menjadi guru sejak tahun 1988 ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus anak ketahui dalam pembelajaran ini, yang pertama kompetensi pengetahuannya, penilaiannya adalah menjelaskan ruang lingkup biologi. Apa yang dijelaskan? Permasalahan, berbagai objek biologi, tingkatan organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah, gitu ya. Sedangkan untuk kompetensi psikomotornya yang bisa di anak praktekkan, gitu. Ini menyajikan data hasil percobaan metode ilmiah. Jadi anak menerapkan ya metode ilmiah itu dalam suatu praktikum percobaan yang sederhana, gitu ya, dengan objek biologi dan tingkatan organisasi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya nak ya, ini ya, melalui pembelajaran dari rumah, jadi dari rumah nak belajar, kalian dapat menjelaskan dengan tepat apa itu ruang lingkup biologi, ya, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja serta memiliki sifat ya mandiri,
jujur, dan disiplin. Jadi anak memiliki integritas yang tinggi, jujur dalam bekerja, ya, disiplin, mandiri. Nah, itu tujuan yang akan anak peroleh nantinya. Baik, berikutnya dari apa yang anak ketahui di SMP, kita akan mulai dengan objek biologi. Ini ya, objek biologi. Biologi itu mempelajari apa? Dari asal katanya, bios dan logos. Apa itu bios? Ini angkat tangan ya, dengan yoga. Ya, oh mati dah. Komang Chandrika, apa itu biologi? Yang masih resen, lo Putu Indira. Perkenalkan, nama saya Loputu Indira Masanti Udayani, nomor absen 21. Jadi yang saya ketahui, biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari semua aspek makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Iya. Putu Saraswati angkat tangan ya. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Putu Andini Saraswati, absen 31. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di alam dan sekitarnya. Ya, baik ya. Jadi ilmu biologi gitu ya. Biologi mempelajari semua seluk-beluk makhluk hidup ya. Jadi baik itu mikroorganisme, hewan, tumbuhan itu dipelajari dalam biologi. Objeknya itu ya. Nah ini nak ya, definisi dari objek biologi. Bisa nak lihat tak hurufnya yang kecil-kecil ini? Bisa terbaca tak? Bisa, Bu. Ya terbaca ya. Nah, kalau tidak saya buat perbesar lagi. Nah ini ya objek biologinya. Nah ini. Nah ya. Segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan permasalahan biologi adalah terjadi pada objek itu, gitu ya. Jadi manusia memiliki permasalahan hewan, memiliki permasalahan tumbuhan, demikian juga mikroorganisme. Seperti sekarang permasalahannya kan pandemi COVID-19, gitu ya. Itu permasalahan yang tidak hanya kita saja, semuanya kena dampaknya. Oleh sebab itu ikuti, patuhi, laksanakan protokol kesehatan. Ya, baik. Berikutnya ya. Semua objek kajian biologi dapat dikaji melalui atau mulai dari tingkat. Nah, ini ya. Tingkat yang terendah dulu ya. Nanti baru yang lebih kompleks. Itu ya. Tingkat apa? Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu. Nah, di SMP nak dapatkan ini juga ya. Sekarang ini akan anak dapatkan ya. Nanti di kelas 11, kelas 12 akan nyambung. Ini semuanya akan anak pelajari ya. Jadi ruang lingkup skup yang akan anak dapatkan di SMA begitu ya. Mulai dari kelas 10 ini. Nah, berikutnya. Nah, ini Ibu tautkan video-video bisa anak buka nanti ya. Atau Ibu klik bentar ya biar bisa anak ikuti. Terus apa sih itu biologi? Jadi perlu teman-teman tahu bahwa istilah biologi berasal dari bios dan logos. Di mana bios artinya hidup dan logos artinya studi atau ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kakak ulangi lagi, bahwa biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup.
Selanjutnya, sebagai suatu ilmu, cabang biologi itu cakupannya sangat luas dan sangat dalam. Ya, itu ya. Kemudian kita akan perhatikan ya tingkat organisasi kehidupan. Ya. Mulai dari tingkat molekul. Nah, ada pertanyaan waktu ini apakah virus termasuk sel atau molekul gitu ya. Nah, tingkat molekul, mengapa tingkat molekul merupakan tingkatan organisasi ya? Karena dari protoplasma yang sebagai substansi kehidupan makhluk hidup itu tersusun dari senyawa dari molekul-molekul yang sederhana ya, CH2, karbon, hidrogen, oksigen, dan ada nitrogennya untuk protein. Jadi protein, karbohidrat, lemak itu substansi dasar ya, yang nantinya akan menyusun protoplasma. Jadi pada setiap sel hidup yang namanya sel masih hidup itu memiliki substansi dasar ini, protoplasma gitu ya. Nah itu tingkat molekulnya ya, bagian paling kecil. Nah ini molekul-molekul ya, selamat perhatikan. Ya mudah-mudahan bisa anak lihat. Ini ada molekul, oh ini ya, ada karbohidrat, sapati, gitu ya. Nah itu. Berikutnya tingkat sel, tingkatan sel. Anak telah dapati di SMP tingkatan sel apa? Sel hewan, sel tumbuhan, begitu ya. Ada juga makhluk hidup yang bersel satu, gitu ya. Ini anak dapatkan nanti lebih mendalam di kelas 11 ya. Bagaimana itu sel, bagaimana struktur fungsi sel, anak dapatkan nanti di kelas 11 ya. Nah berikutnya, di sini Ibu cantumkan juga videonya, bisa anak lihat sebentar ya. Nah ini ya. Macam mana organisma ini kebetulan bahasanya bahasa Melayu ya. Yang macam kita tengok ni lah. Okey, urutan organisasi sel tu seperti dalam buku, dia bermula daripada sel, kemudian pergi kepada tisu. Ya, Sel jaringan dan tisu epiteliem ni mempunyai fungsi yang sama. Ini ada sel pipi. Nah, itu cara kerjanya ya. Tingkatan sel berikutnya tingkatan jaringan ya. Sel-sel yang sama fungsi dan strukturnya meningkat ya menjadi jaringan, menyusun jaringan ya. Nah, jaringan yang ada ikat longgar, ini jaringan yang ada pada epidermis bawang merah ya. Ini sel, ini jaringan yang ada di organ tumbuhan. Anak perhatikan banyak jaringan ini. Jaringan ya akan membentuk organ ya. Banyak organ yang anak ketahui ya. Ada organ di luar tubuh, ada organ di dalam tubuh ya. Nah, itu contoh-contoh organ. Nah, ini
Nah, itu contoh organ berkumpul membentuk sistem ya. Kalau pada hewan ada sistem organ. Kalau pada tumbuhan langsung tumbuhan itu sendiri jadi sistemnya ya. Tapi kalau pada hewan dan manusia ada sistem organ. Ada sistem pernapasan, ada sistem regulasi, ada indera, ada sistem reproduksi dan lain sebagainya ya. Nah, setelah sistem dan organ-organ berkumpul dalam tumbuhan itu organ-organ berkumpul ya, membentuklah individu ya, individu. Jadi organisme gitu sama ya. Individu kambing, individu bebek, individu macan, individu manusia. Manusia kan pada dasarnya secara struktural itu manusia itu adalah hewan ya, secara anatomi. Nah, setelah tingkatan individu, nah ini enak perhatikan individu bebek, kanguru, bunga, ya. Berkumpul jadilah populasi ya, populasi bebek, populasi kambing ya, lebih dari satu ya populasi. Nah ini populasi ya. Ya, loadingnya kurang ya, terkendala jaringan. Nah ini ada populasi ikan, ada populasi wawa, populasi semut merah, ya itu ya populasi. Nah populasi ya terjadilah komunitas di suatu tempat ya. Ini komunitas. Jadi komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ya, jadi wilayahnya sama, ada beberapa macam individu begitu ya, itulah komunitas ya. Misalnya komunitas di sawah gitu ya, ada bebek, ada padi, ada ikan, ada kakul, itu komunitas ya. Nah ini komunitas singa, ya bebek, nah itu misalnya ya. Gitu ya. Nah, berikutnya beberapa komunitas membentuklah dia ekosistem. Jadi tingkatan kehidupan berikutnya ekosistem. Ya, ekosistem. Jadi kalau dilihat dari arti kata oikos dan sistem. Oikos itu rumah tangga. Rumah tangga yang ada sistemnya. Rumah tangga siapa? Rumah tangganya kehidupan. Ini di kelas 10 Anda dapatkan di semester 2. Ya, semester 2 Anda dapatkan ini. Nanti kita mempelajarinya apa itu ekosistem, faktor-faktor ekosistem, biotik dan abiotik. Tentunya di SMP, di SD pun kalian dapat ini. Sekarang anak dapat lagi, gitu ya. Semakin mencintai alam lingkungan. Nah, ini ekosistem laut, ekosistem daratan ya. Nah, persawahan. Nah, itu ya. Nah, sekarang bioma ya. Tingkatan bioma gitu ya. Ekosistem yang luas begitu ya, yang dicirikan ya dengan flora fauna tertentu. Kemudian iklimnya, letak ketinggiannya, itulah bioma. Jadi datarannya luas gitu ya. Kemudian ciri khas hewannya, kemudian iklimnya, tinggi rendah tempatnya. Nah ini contoh ya, bioma padang rumput gitu misalnya. Apa ciri khasnya di sana? Oh ada rumputnya kan begitu ya. Hewannya apa? Oh ada rusa, ada bison gitu. Ciri khas. Kalau ada hewan begini di sana biomanya apa gitu ya. Curah hujannya gimana? Oh curah hujannya sedikit. Berapa misalnya 20 mm per tahun gitu misalnya. Contoh. Kemudian gurun pasir gitu ya, bioma gurun pasir gitu. Nah, ini misalnya ada beberapa bioma ya. Nah, ini
Bioma, nah ini bioma di kutub ya, bioma tundra ya, seperti lumut gitu ya, tapi es ya, ya itu ya. Nah, itu adalah tingkatan organisasi kehidupan, spektrumnya semakin meluas, lebih kompleks dari yang sederhana, dari molekul sampai dengan bioma. Nantinya ada juga biosfer, gitu nah. Nah, untuk ketahui, artinya mengkaji bagaimana di bulan, di planet-planet lain ada sumber kehidupan, gitu. Oh, ternyata ada ya di sana, seperti anak melihat-lihat film lain itu ya. Ada makhluk hidup tertentu, cuma kita terbatas melihatnya gitu misalnya ya. Makhluk hidup itu bisa mendatangi kita, kok kita nggak tahu gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang menyelidiki, oh di planet Mars itu bisa hidup makhluk hidup seperti manusia gitu. Nanti kita termigrasi ke sana gitu. Entah ya. Nah dari itu manfaatnya kita lanjut, manfaat mempelajari biologi apa saja sih manfaatnya gitu ya. Ini ada bidangnya, di bidang pertanian ya tentunya menambah bibit-bibit unggul gitu ya, bibit unggul gitu ya. Nah ini seperti tomat, seperti ada tumbuh-tumbuh apa namanya, apa ya, ubi ungu yang begitu ya, yang sedang digalakkan sekarang ya. Nah ini tomatnya ya, dengan rekayasa genetikanya ya. Berikutnya di bidang peternakan, ya banyak hewan yang unggul gitu ya dari hasil bidang peternakan. Nah, itu. Ini ada sapi juga ya penghasil susu. Kemudian di bidang kedokteran, ya semakin bertambah ya seperti sekarang ya, dihasilkan vaksin-vaksin yang untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Semoga bisa cepat hilang ya pandeminya, kita bisa dalam era baru ya setelah pandemi bisa kembali ke sekolah gitu ya. Ini ada transplantasi kulit kembar yang luka bakar ya, dan banyak manfaatnya di bidang kedokteran. Silakan anak pelajari lagi ya. Baik, berikutnya di bidang industri. Nah, ini bantuan mikrobiologi, begitu biokimia, zoologi, botani. Nah, salah satunya anak diperlihatkan di sini proses pembuatan yogurt ya. Seperti Yakult yang anak dapatkan itu kan bakteri-bakteri dilemahkan ya, yang membantu proses pembuatannya. Nah, demikian bidang industri ya. Jadi setelah teknologi ditemukan itu semakin canggih, semakin banyak hasil-hasil yang dihasilkan dari bidang industri ya. Manfaatnya dari bantuan mikroorganisme ya. Baik, berikutnya di bidang perikanan ya. Pembuatan tambak-tambak, kerambal, jalampung gitu ya, maupun rumpon-rumpon, terumbu karang, hutan mangrove dan hutan bakau. Ini sangat membantu ya di bidang pelestarian alam. Nah ini ya ada ikan-ikan. Kalau anak nanti berbudidaya ikan ini bagus sekali ya. Ini ya, kalau di Bali anak bisa lihat itu ya, di kita resung ya, mangrove tambak udang. Ya, kemudian di bidang kriminologi, contoh pada kasus penukaran bayi gitu ya, di sana ada tes ADN asam deoksiribonukleat atau DNA deoksinukleat asid ya. Jadi dapat ditemukan, oh ini siapa yang memiliki anak kalau dipermasalahkan, ataupun kalau kena musibah kecelakaan, ini keluarganya siapa gitu. Dilihat dari hasil tes ADN-nya ya. Baik anak-anak ya. Kemudian kita lanjut dengan bekerja ilmiah. Jadi IPA itu
ilmu pengetahuan alam itu ada bagian biologi, kimia, fisika. Semuanya dalam kelompok sains gitu ya. Semua menggunakan cara kerja ilmiah. Jadi dengan metode-metode dan langkah-langkah yang berurut ya, terstruktur. Urutannya itu tidak bisa dilangkahi. Mengapa? Sebab nanti anak bisa ujikan sendiri. Kalau anak langkahi, tentunya anak akan merasakan bagaimana akibatnya. Ya, kalian yang akan melakukan di lapangan. Ini ada videonya, kita lihat beberapa menit, kita pilih ya. Langkah metode ilmiah tersebut. Langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Di dalam langkah pertama ini, kita menentukan inti masalah yang akan diteliti. Ini, kita mengumpulkan informasi atau data. Data yang kita kumpulkan dapat berbentuk angka yang disebut data kuantitatif atau data yang tidak berbentuk angka. Yang ketiga ini, kita menentukan jawaban sementara atas masalah berdasarkan teori dan fakta. Kemudian kita melakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian langkah terakhir yaitu kesimpulan. Nah, anak perhatikan langkah-langkah metode ilmiah ini ya. Merumuskan masalah, observasi, pengamatan, hipotesa, eksperimen, dan kesimpulan. Ya. Dalam merumuskan masalah, anak harus menentukan yang real, yang nyata, yang bisa anak akan kerjakan. Ya, kemudian cari data-datanya, kemudian variabel-variabel yang mempengaruhinya, gitu ya. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat ini akan sangat dipengaruhi oleh variabel bebas, gitu ya. Jadi seperti contoh ya, apa pengaruh air gitu ya terhadap pertumbuhan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, gitu. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi anak bertanya dalam rumusan masalah itu, apakah misalnya ya, bagaimanakah itu boleh ya, mengapa gitu. Mengapa air mempengaruhi pertumbuhan, gitu, misalnya. Apakah air mempengaruhi pertumbuhan? Jadi di hipotesis ini dijawab sementara, gitu ya. Jika maka, gitu ya. Jadi belum pasti, ya. Jadi ada hipotesis nol, gitu ya. Tidak ada hubungan. Jadi jangan keliru ya. Kalau hipotesis nol itu tidak ada. Pernyataan yang menyatakan tidak itu hipotesis nol. Kalau itu hipotesis alternatif, pernyataan yang menyatakan ada hubungan. Ya, kemudian baru anak uji cobakan. Setelah anak uji cobakan, baru anak simpulkan. Jadi tidak boleh lepas ini. Permasalahan itu anak simpulkan di sini. Ya, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor luar, gitu kesimpulannya. Tidak lagi diduga atau sementara, tidak lagi bertanya, tapi sudah kesimpulan. Nah, itu untuk ya, ini ada bentuknya ya, kerja dan laporannya seperti berikut urutannya ya. Nah, itu kemudian ada cabang-cabang biologi ya nak ya, cabang-cabang biologi itu banyak sekali ada. Semakin banyak anak mengetahui cabang-cabang biologi, semakin banyak ya pengetahuan anak mengenai apa yang dipelajari dalam cabang-cabang biologi itu, gitu ya. Jadi tidak salah anak lebih dari 10 boleh Bu, boleh. Kalau semakin banyak menghafalkan ya perlu terlatih. Nah itu anak ya untuk
materinya, ruang lingkupnya ya yang perlu Ibu tekankan. Sekarang Ibu lanjutkan dengan diskusi informasinya ya. Silakan kalian yang ingin bertanya boleh di chat ya, atau ya sudah ada masuk angkat tangan. Putu Ayu Cinta Maharani. Ya, perkenalkan Bu, saya Putri Sintia Maharani, absen 32. Nah, pertanyaan saya di sini mengenai tingkat organisasi kehidupan. Nah, di beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa tingkat paling terendah itu di sel. Sedangkan untuk di buku paket, tingkat terendah itu molekul. Nah, sebenarnya yang mana paling rendah seharusnya Bu? Kalau misalkan nanti kalau ada pertanyaan mengenai tingkat terendah yang organisasi kehidupan yang paling rendah, itu sebenarnya apa? Molekul atau sel? Terima kasih. Ya, ada temannya yang bisa membantu? Iya, ya Nengah Yoga. Jadi, kalau menurut saya molekul itu masih tingkat fungsional. Kalau sel itu baru tingkat kehidupan. Jadi kalau tingkat kehidupan terendah itu sel, sedangkan kalau tingkat fungsional itu masih molekul. Ada lagi? Ada lagi yang mau membantu? Ya, angkat raise hand ya. Klik di sana di ada tangan nanti. Ya, Komang Chan. Komang Chan siapa dia? Komang Chandrika. Iya, perkenalkan nama saya Niko Mancandrika Dewi, nomor absen. Iya, perkenalkan nama saya Niko Mancandrika Dewi, nomor absen 24. Jadi di sini saya setuju dengan yoga, di mana kalau molekul itu dia itu bukan merupakan bagian dari makhluk hidup sendiri, karena contoh molekul, kita lihat contoh molekul itu adalah oksigen, karbon dioksida, karbohidrat, protein, yang seperti itu. Jadi tingkat kehidupan yang ada di makhluk hidup yang ada di tubuh itu, yang paling kecil itu adalah sel, karena seperti yang kita ketahui sel itu merupakan bagian yang terkecil yang ada pada makhluk hidup. Terima kasih. Iya, bagus ya. Jadi dengan berkomunikasi begini bagus ya. Ada lagi sebelum Ibu simpulkan? Ada ya? Ya? Udah? Ya, begini nak ya. Kalau anak berpatokan pada bagaimana saya menjawab seperti tadi Ayu Cintia bertanya. Kalau ada optionnya objektif kan ada pilihan ya, ada pilihan A, B, C, D, E gitu ya. Anak lihat optionnya nggak lihat alternatif jawabannya. Jadi kalau anak disuruh pilih satu, pilih yang paling benar. Kalau ada molekul, ada sel, anak pilih apa gitu? Alternatifnya, iya pilih molekul lah. Itu misalnya ya, karena dia substansi dasar kehidupan, bisa menyusun protoplasma gitu. Ya, kalau tidak ada misalnya molekul, pilih sel gitu ya. Itu salah satu strategi juga ya. Jadi Ibu berikan kuncinya demikian. Salah Bu, betul Bu, jangan begitu. Nah di sini ada momen daripada pemerintah menyatakan merdeka belajar gitu. Anak membuka wawasan. Makin banyak anak membuka buku-buku, semakin bagus. Jadi ada perbandingan ya. Konsep yang anak ketahui adalah sel, struktur dasar kehidupan. Ya, struktur dasar kehidupan. Karena di sel itu ada organ-organ, organela yang memiliki fungsi-fungsi kehidupan yang mencirikan makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup gitu misalnya? Ayo, siapa yang mau membantu Ibu? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Satu. Iya, Komang Chandrika. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, makan, tumbuh kembang. Setelah itu ada juga mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi sebutkan nomor absen ya Ibu udah apa nanti dengan nomor absen anak ya, setiap menjawab ya. Putu Saraswati.
Nggak menjawab ya. Dah. Iya. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Ida Ulantari ya. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Puspaulandari, nomor absen 16. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernafas, yang kedua membutuhkan makan dan minum, yang ketiga bergerak, keempat peka terhadap rangsangan, 5 adaptasi, 6 mengeluarkan zat sisa, 7 melakukan regulasi. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang ada pertanyaan Ibu ya. Jarum jam dapat bergerak. Ya, jarum jam dapat bergerak. Apakah sama dengan geraknya makhluk hidup? Siapa yang mau menjawab, membantu Ibu? Jarum jam bergerak ya, mampu dia bergerak, berjalan gitu, jarum jamnya ya. Samakah dengan gerak pada makhluk hidup? Ayo. Ciri khas makhluk hidup ini ya. Jarum jam bergerak, samakah dengan bergeraknya makhluk hidup? Yunandara. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Imadi Adigira Nantano, nomor absen 8. Ya. Saya akan menjawab mengenai gerak pada jam dengan gerak makhluk hidup. Sama seperti makhluk hidup, di mana hidup membutuhkan nutrisi, baik minuman ataupun makanan untuk melakukan sebuah gerakan atau beradaptasi pada lingkungannya. Sama seperti jam, atau hal lainnya untuk mereka melakukan pergerakan atau putaran pada jam tersebut. Terima kasih. Iya. Satu pertanyaan. Tanah bukit dapat bertambah tinggi ya, bukit ya. Dapat bertambah tinggi. Samakah dengan pertumbuhan yang anak dapati? Bertambah tingginya makhluk hidup, samakah dengan bertambah tingginya bukit? Putu Ayu, Cynthia. Kalau menurut perkenalkan, saya Cynthia Maharani, absen 32. Nah, kalau pertumbuhan tinggi bukit apakah bisa disamakan dengan pertumbuhan manusia? Bisa jadi, karena mereka sama-sama bertumbuh. Namun, kalau dibilang bukit ini termasuk suatu makhluk hidup juga bukan, karena bukit ini cuman bisa tumbuh saja, tapi tidak bisa bergerak ataupun melakukan ciri-ciri yang sama seperti makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Bagus ya. Sudah, dari 2 orang aja ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Anak tentukan dulu, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ya dari nutrisi, tumbuh berkembang, ya, transportasi, regulasi, begitu ya. Peka terhadap rangsang, iritabilitas itu ya. Nah, itu ya tidak ada yang mengatur, tidak diperintahkan begitu ya. Seperti kalau mobil bergerak ya harus ada yang menggerakkan kan begitu. Jarum jam bergerak harus ada yang menggerakkan. Tapi kalau makhluk hidup, siapa yang menggerakkan? Ya dirinya sendiri, makhluk hidup itu sendiri. Kemudian seperti tanah bukit, anak ketahui tanah bukit itu abiotik, kan bukan makhluk hidup ya. Dia dapat bertambah-tambah karena lapukan dari tumbuhan atau ada deburan angin dan lain sebagainya membunuh dia ya. Tapi kalau diri anak dari bayi, anak-anak, sekarang kalian remaja, begitu nanti dewasa menjadi ibu-ibu gitu, menjadi bapak-bapak, pertumbuhan anak itu kan tidak bisa demikian ya. Ya. Jadi memiliki sifat gas. Jadi anak tumbuh kembang tentunya berbeda dengan tanah bukit begitu ya. Nah, itu pertumbuhannya. Jadi bedakan ya makhluk hidup dan
makhluk benda tak hidup, benda mati gitu ya. Abiotik dan biotik itu ya, itu anak fokuskan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup bisa dimiliki oleh benda tak hidup atau abiotik, tapi ciri khas hanya dimiliki oleh makhluk hidup ya. Peka terhadap rangsang, bukan menerima rangsang ya. Kalau menerima rangsang batu kena air terus itu berlubang batunya. Kalau batu dipanaskan jadi kerikil gitu misalnya ya. Tapi peka terhadap rangsang hanya makhluk hidup yang memiliki ya, itu poinnya ya nak ya. Sudah ya, cukup sekian ya untuk hari ini ya, biar tidak terlalu lama nanti lagi sebentar setelah Ibu akhiri. Ibu harapkan kalian keluar dari roomnya meeting ini nanti biar bisa Ibu rekam ya, biar Ibu selesaikan perekamannya sebagai bukti kalian sudah ikut ya. Sebentar Ibu akan share gininya link absennya ya. Ibu carikan dulu link soalnya, anak bisa kerjakan. Iya. Link absen, Ibu taruh di chatnya ya. Iya. Ya, Bu belum. Mic saya bermasalah, Putu Saraswati ya, baru Ibu lihat itu. Ya pakai headset, kalau bermasalah mic-nya pakai headset ya, seperti Ibu pakai headset begini ya. Nah itu link, ya itu linknya bisa dilihat nggak linknya? Bisa nggak ya? Bisa, Bu. Nah, jangan dulu keluar, kita akan foto bersama. Anak-anak bikin screenshotnya sendiri ya. Kita foto Permisi, bersama. Bu. Ya. Masih, Bu. Apakah masih ada waktu untuk saya bertanya? Bisa di chatnya, bisa ya dituliskan. Oh ya, baik Bu. Ya, ini foto tadi. Apa yang anak ingin tanyakan ya? Ya, Begini Bu, soal materi yang tadi, saya perkenalkan, saya Igusti Ngurah Dewi Jatnirantara absen 5 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin bertanya bahwa tentang materi yang tadi, ada materi metode ilmiah. Di videonya Ibu dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam metode ilmiah ini, yang langkah yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua ada melakukan observasi. Tapi yang saya baca di buku LKS ada melakukan observasi dan yang kedua merumuskan masalah. Jadi yang mana yang benar, Bu? Bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Nanti dulu ya. Ibu mau buka gini dulu ya. Kain. Ya, baik ya. Ada tadi mempermasalahkan urutan ya. Urutan daripada langkah-langkah metode ilmiah ya. Iya, Bu. Ya. Prinsip dasar yang harus Anda ketahui, pertama ada masalah itu dulu ya. Karena kan tadi sudah diberikan permasalahan biologi. Permasalahan biologi banyak sekali ya. Jika anak sudah masuk KIR, kelompok ilmiah remaja, bagus sekali itu. Ibu kira bisa memberikan gininya pada teman-temannya ya, berkolaborasi gitu, menjelaskan pada teman-temannya begini caranya, kan bagus ya. Artinya sekarang belajar saling berkomunikasi. Kalau pengetahuan anak berikan pada orang lain, anak yang memberitahu itu akan bertambah ilmunya, tidak seperti anak menabung. Kalau anak keluarkan uang kan hilang. Tapi kalau pengetahuan anak yang memberikan bertambah ilmunya, yang dikasih tahu temannya akan lebih kan gitu ya. Nah, permasalahan, setelah permasalahan anak rumuskan
Setelah anak rumuskan, anak hipotesis ya, kemudian buat praktikumnya, buat kesimpulannya. Nah, sekarang boleh anak kembangkan, boleh begitu ya. Dalam pelaporan pun juga banyak perbedaan-perbedaan tergantung dari permintaan dari yang memberikan anak praktikum itu. Laporannya begini bakunya begitu ya. Ditambahkan boleh Bu, boleh ya. Nah, masalah kemudian anak melakukan observasi kan bagus ya. Pengamatan, jadi mengamati langsung gitu. Betul itu Bu, betul gitu. Cuma jangan anak berubah-ubah gitu ya. Kata-kata dari rumusan masalah, observasi, hipotesis, sampai anak kesimpulan itu harus nyambung. Artinya penelitian itu harus ajak. Ya, harus ajak. Tetap gitu ya. Jangan merumuskan masalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan gitu misalnya. Di hipotesis tidak yang begitu anak sebutkan, lain anak sebutkan, berbeda jadinya begitu ya. Artinya terus itu kata-katanya di apa poinnya yang akan anak amati itu dipakai gitu ya. Sudah ada yang ingin menambahkan? Sudah Bu, terima kasih. Iya, udah ya. Ya silakan isi absensinya. Ibu keluarkan dulu screenshotnya ya. Screenshotnya, stop presentasinya ya, biar bisa kelihatan semuanya. Silakan dibuka kameranya, wajah-wajah anak ya dibuka dulu ya. Nirantara, Kadek Surya, Komang Kristiani, buka dulu ya. Buka kameranya nak ya. Akan ibu ginikan, kesutkan ya. Made Raditya, sebentar ya. Buka. Cahyadi Lab, sudah keluar dia ya. Ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih ya. Silakan belajar dari rumah, kerjakan dan isi daftar hadirnya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Silakan keluar dari room. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Kok Dewahi juwet nih? Iya. Bu, coba absennya ulang dikirim Bu. Kok gitu? Hilang, soalnya saya keluar tadi. Terus dia terhapus. Ngapain kamu keluar? Internetnya jelek Bu. Sinyalnya jelek, keluar sendiri. Iya, gini nak ya. Ketemannya yang punya wifi nak yang dekat-dekat. Inilah wifi saya, ini gangguan Bu sinyalnya. Oh, gangguan. Iya, iya. Iya, iya. Udah bisa dilihat? Udah. Udah, nih Ibu ulangi lagi.
Nama apa tuh? Ming. Kadek Surya Wibawa ya. Keluar ya. Putu Rani. Ya, silakan. Lab.